Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah berhasil mengupload dataset dan membaca beberapa properti ya yang dimiliki, atau ada kolom apa saja di sana, ada 35 kolom seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan coba melakukan visualisasi menggunakan histogram ya. Jadi kita akan bisa lihat distribusi data per kolomnya. Distribusi data tiap kolom itu seperti apa grafiknya, seperti itu. Nah, kita pakai histogram. Nah, sebelum ke histogram, kita akan cek dulu apakah ada data yang kosong atau tidak ada di tiap baris. Karena kalau ada data yang kosong, itu mengakibatkan mesin learning akan kebingungan. Itu akan berdampak pada tingkat keakuratan prediksinya. Oleh karena itu, kita cek dulu. Misalkan di sini saya print ya. Print Anda tampilkan di layar. Kita cek karyawan tadi DF is null. Jadi untuk mengecek apakah ada yang data tidak ada. Oke, kita cek apakah ada. Oke, false semua ya. Artinya tidak ada data yang kosong. Oke, bisa dicek semua. Lihat ya. Artinya tidak ada data yang kosong. Semua terisi. False semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita rubah data yang memiliki hanya 2 nilai. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman cek, rekan-rekan cek, di sini kan ada no ya, attrition. Kemudian yang nilainya cuma 2 nomor itu aja ya. Jadi ada attrition terus over 8, artinya umurnya lebih dari 18, dan overtime, lembur atau tidak. Nah, variabel ini ya yang akan kita rubah menjadi bilangan biner 1 atau 0. Seperti itu. Jadi ada 3 kolom ya tadi, attrition, overtime, dan over 8. 18 ya, maaf. Over 18. Jadi kita akan rubah dia menjadi angka 1 dan angka 0. Gunanya apa? Gunanya supaya bisa divisualisasikan aja dari bilangan biner itu ya. Oke, kita akan rubah cara akses kolomnya itu begini. Karyawan di F, terus apa, nanti akan keluar seperti ini sendiri. Kemudian ini karyawan di F. Nah, kita melakukan kondisionalnya di sini. Di dalam apa? Mana tadi? Nah, keluar. Ini terus saya paste aja ya. Bentar. Jadi ini artinya kolom ini nilai kolom yang baru di sini perlakuannya. Jadi yang ini kita pakai apply begini, terus kita pakai fungsi lambda ya. Lambda nilainya adalah 1. Nilai kolom ini ya. Nilai kolom ini adalah 1 jika X-nya sama dengan yes. Gitu. Ini di kolom attrition kan pilihannya ya ada 2, yes atau no. Oke, kalau tidak ya, kalau nilai kolomnya bukan yes berarti nilainya bukan 1. Kalau bukan yes berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Seperti itu. Oke. Nah, yang nilainya yes atau no itu kan kolom apa tadi namanya? Tadi kan attrition. Ini kan attrition. Kemudian
satunya lagi yang nilainya yes or no, yang overtime ya, OOO. JKLM. Nah ini dia, overtime ya. Overtime nilainya no. Kalau yang ini kan Y atau N. Berarti di sini ini saya copy aja. Oke, ini berarti kan bukan attrition ya, tapi overtime. Overtime, ini juga overtime. Artinya lembur. Begini. Nah, yang satunya kan adalah over 18. Kemudian di sini juga over 18. Nilainya bukan yes ya, tapi Y. Jika nilai kolomnya adalah Y, nilai kolom tersebut rubah jadi 1. Kalau nilai kolomnya bukan Y, berarti nilainya rubah jadi 0. Seperti itu. Kalau sudah, kita run. Nah, tidak ada error. Coba kita lihat datanya. Ini melihat semua. Kita lihat attrition-nya sudah berubah jadi 10, 100. Kemudian yang overtime JKLM sebelah sana. Maaf, saya geser sini aja. Nah, sudah berubah ya, nilainya sudah berubah. Oke, berarti kita sudah berhasil merubah nilai yang sebuah kolom yang nilainya hanya ada 2. Selanjutnya adalah kita akan visualisasi menggunakan histogram. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sebaran datanya seperti apa sih di masing-masing kolom tersebut. Misalnya yang umurnya 18 ada berapa orang, seperti itu. Jadi sebaran datanya. Caranya begini. Caranya kita panggil tadi variabelnya karyawan data frame, kemudian kita pakai his gini ya, artinya histogram. Oke, di kolom Y-nya itu kita bagi jadi berapa, misalkan jadi bins, intervalnya kan 30. Kemudian ukuran fixed size itu kayak apa ya namanya, batangnya. Jadi misalkan 20 kali 20, terus colornya kita kasih red seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Nanti bisa teman otak-otik sendiri. Kalau ininya tak rubah 50-50 bagaimana? Nanti teman-teman silahkan explore di sini. Nanti yang berubah adalah tabel batangnya. Jadi kita klik, kita tunggu sampai muncul data tabelnya untuk masing-masing kolom. Nah, seperti ini. Jadi nah, ini distribusi datanya. Kalau kita lihat di sini jumlah paling banyak ada di antara 30 sampai 40 ya di sini. Kemudian paling sedikit di antara ini ya, paling di antara 0-20. Karena ini semua nilainya kan di atas 18 ya, tidak ada yang di bawah 18. Berarti ini 18 ke atas. Nah, paling tua 60 ada. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat yang recent adalah segini, yang stay ada segini, ada banyak. Jadi ini normal ya di sebuah perusahaan, harusnya yang recent itu sedikit, yang bertahan itu banyak. Kalau kebalikannya berarti ada something wrong di dalam perusahaannya, atau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Artinya tidak mungkin misalnya karyawan ada jumlah 100, yang stay itu 20, yang 80 keluar semua. Seperti itu. Jadi normalnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kemudian ini distance from home. Kalau teman-teman lihat distribusinya kebanyakan dekat dengan tempat tinggalnya atau domisilinya atau kos-kosannya ya.
Ini sampai 200 lebih di sebelah sini. Oke. Yang jauh juga ada nih sebegini. Nah, seperti itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Jadi dengan ini namanya Python ya, dengan bermainan dengan AI atau data science ini kita bisa bicara fenomena dengan data ya, bukan dengan asumsi. Misalkan kita ingin tahu apakah karyawan yang rumahnya jauh itu punya potensi yang besar untuk resign. Nah, nanti kita harus bicara pakai data. Ya, datanya ini data misalkan 5 tahun ke belakang ya. Tentu biasanya kan pola-pola di sebuah perusahaan kan datanya berulang. Karena ekosistemnya hampir sama. Seperti itu. Nah, itulah gunanya kita mengolah data. Jadi data mentah kita olah, kita lihat fenomenanya ada yang ganjil atau tidak. Ketika dia di luar polanya, nah ini menarik ya, harus kita analisis lebih dalam. Kenapa seperti ini? Nanti dicari tahu apa penyebabnya. Dari situ kita bisa memberikan treatment ya dengan data yang ada. Gitu. Itulah gunanya data di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Jadi memberitahu kita tentang rekam jejak yang telah berjalan. Dengan gitu kita bisa memunculkan kebijakan yang tepat sasaran. Seperti itu yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.